قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti sampai jam berapa? Sampai jam? Waduh. Yes. Saya kuliah nanti. Alhamdulillah jam sini 9, di sono jam 8. Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, problema rumah tangga paling krusial adalah pendidikan anak. Banyak yang masuk ke telinga kita keluhan dari beberapa orang tua, katanya anak saya sulit dibangunkan sholat. Anak saya main game terus. Ada satu lagi yang ngeluh, aduh mbak, anak saya itu bandel, nggak nurut. Ada lagi yang ngeluh, anaknya susah disuruh mandi, susah disuruh makan. Intinya segudang problematika, seambrek masalah kita harus selesaikan supaya anak kita itu menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu sekalian, menimang dan mendapatkan anak soleh itu tidak semudah membalikkan tangan. Sekelas ulama besar saja, Imam Ibnul Jauzi itu anaknya dewasa itu menjadi musuh bapaknya. Bahkan ketika bapaknya terkena fitnah, itu yang ngompor-ngompori anaknya, yang membantu musuh-musuhnya untuk jeblosin bapaknya ke penjara. Beda lagi ibundanya Sufyan Ats-Tsauri, seorang janda yang hidupnya pas-pasan tapi berhasil mendidik anaknya. Lebih hebat lagi ibundanya Imam Asy-Syafi'i, ditinggal suaminya meninggal dunia. Imam Asy-Syafi'i sedang ada di kandungan, tidak pernah menjadikan sandungan, nasib single parentnya. Bahkan ibunda Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Ketika Nabi Ibrahim itu pergi, nanya, wahai Ibrahim mau kemana? Sampai 3 kali gak jawab. Kemudian ibunda Hajar menanyakan, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, na'am, iya. Apa jawaban Hajar? Seorang yang tegar, ditempatkan di suatu tempat, kata Allah, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan
anak cucu saya di tempat yang tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Apa jawaban Ibunda Hajar? Kalau begitu Allah tidak menyia-nyiakan saya. Ketawakalan, ketegaran, keteguhan di dalam menjalankan misi hidup. Beda dengan ibu-ibu sekarang, ditinggal di rumah, kulkasnya penuh, apa-apa ada, masih juga ngomel-ngomel. Di sini ada nggak? Mana orangnya? Kadang-kadang masih juga ngeluh sana ngeluh sini. Makanya sekali-kali bapak-bapak ini nguji ketangguhan istrinya, ditempatin di hutan sana. Sanggup enggak dia bilang, kalau begitu Allah enggak menyia-nyiakan saya. Itu. Ketangguhan seorang istri itu yang membentuk Imam Ahmad. Ketegaran seorang istri itu membentuk Imam Syafi'i. Ya. Padahal Hajar itu enggak pernah sekolah, apalagi S1. SD 1 Gorontalo aja enggak. Itu. Ibundanya Imam Malik juga enggak sekolah, enggak punya, maksudnya tidak punya level akademik. Tapi kenapa mereka itu bisa mencetak anak-anak yang hebat? Itu makanya di sini kita soal sekarang. Ibu ngelihat nggak layarnya? Bu, lihat apa? Ini sekarang. Ini sekarang saya kenalkan anak itu perhiasan dunia. Nih, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan. Ciri perhiasan itu ada 4. Ibu-ibu yang suka pakai perhiasan, kalung, apalagi gelang. Itu rata-rata orang ketika memakai perhiasan itu motivasinya ada 4. 1, dibanggakan. 2, dipamerkan. 3, dipandang indah. 4, dibuat simpenan. Ya enggak, Bu? Habis beli gelang baru, kalau ngomong bolak-balik begini, ya, supaya kelihatan gelangnya, ya, dibunyikan. Ya, kalau zaman jahiliyah dulu itu perhiasan yang di kakinya itu suka dihentak-hentakkan, dipamerkan. Terus kemudian dibanggakan. Anak juga begitu. Wow, pameran. Wah, mbak anak saya itu di sekolah ranking 1 dari belakang. Wah, anak saya itu mbak kalau lomba itu nggak pernah kalah antar RT, ya. Pokoknya dibanggakan, dipamerkan. Jadi apapun bentuk anak itu, semua orang tua memandang anak saya lah yang paling hebat. Dipandang indah, makanya setiap anak itu di hati orang tua. Makanya sering saya katakan, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Iya, Bu? Kok nggak jawab nih? Iya nggak?
Tapi alhamdulillah orang tua itu diberikan rahmat oleh Allah, senang disusahi anak. Loh, iya enggak? Senang enggak disusahi anak? Senang. Jadi ternyata bahagianya orang tua itu disusahi anak. Gitu. Disusai dengan beban pendidikannya, biaya sekolahnya. Ya, kita lagi enak-enak tengkar ngopi, duduk ngopi, anak tengkar, gitu. Anak nangis, minta ini, minta itu, tapi bahagia. Bahagianya orang tua itu di situ. Coba ibu-ibu punya anak nggak pernah nangis 2 tahun, seneng nggak? Alhamdulillah, Mbak, anakku itu nggak pernah nangis 2 tahun. Wah, itu cari tukang ruqyah itu. Ya. Walaupun nangis itu sebel, tapi kalau orang tua lama nggak denger anaknya nangis, itu sedih. Ya, itu. Makanya Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Di antara sumber fitnah, kata Rasulullah SAW, pemicu fitnah adalah 4. Di dalam hadis Rasulullah, al-waladu samratul qalbi, anak itu buah hati. Makanya subhanallah, nggak ada orang yang bisa melupakan anak. Nggak pernah saya temukan ada orang tua lupa anaknya nomor berapa ini. Dek, kamu nomor berapa? Keterlaluan. Gitu. Karena selalu nyangkut di hati. Makanya makin orang tua itu jauh ke anak, itu makin dekat di hati. Itu. Wa innahu majhalatun, sesungguhnya anak itu bikin bodoh orang tua. Nah, itu satu fitnahnya. Dulu sebelum nikah rajin ngaji, setelah nikah melorot ngajinya. Lama-lama bodoh nggak? Iya. Dulu sebelum nikah hafalannya Masya Allah 30 juz. Setelah nikah punya anak juz 30. Sisanya tinggal juz 3. Paham nggak, Pak? Iya. Anak itu. Makanya betul kata ulama, mencari ilmu itu setelah menikah kayak naik perahu di lautan. Setelah punya anak, perahunya pecah. Akhirnya apa? Renang, mau nggak mau, berat. Makanya di sini harus ada kekompakan suami istri untuk terus melanjutkan misi pencarian ilmu, karena ternyata keberhasilan pendidikan itu ditentukan oleh tingkat akademik kedua orang tuanya. Makin tinggi ilmunya, makin keberhasilannya bisa diandalkan. Itu. Makanya jangan malas belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Ya. Majbanatun, bikin pengecut orang tua, itu anak nomor 2. Ya. Banyak orang tua akhirnya hidup tidak tahan banting karena anak. Takut ini, takut itu. Ya, takut masa depannya dan yang lainnya. Majbanatun. Bahkan dulu Masya Allah ketika masih bujangan itu pendekar, setelah nikah ya, lihat anak gitu kan udah mulai berkurang. Naik motor pun sudah mulai alon-alon. Dulu wah pecicilan ya, ngomong sudah mulai hati-hati ya. Dulu naik kelapa aja 5 langsung berani, sekarang 1 kelapa aja takut, pohon kelapa tuh.
Yang ketiga, mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Masya Allah, betul. Ya, banyak orang tua dulu infaknya lancar, setelah anak gede, ya udah mikir, ya ini semester anak, ini anak mau bayar seragam, uang pangkal sekolah, ini mau rekreasi mbak, aduh nanti infaknya nanti aja ya mbak ya, ada kan gitu. Anak bikin bakhil orang tua. Bisa ditangkap nggak bu suaranya? Mahzanatun, bikin sedih orang tua, udah kan gitu tadi. Makanya saya katakan tadi, punya anak itu banyak susahnya, sedih, gundah masa depannya, ya. Belum masuk sekolah sedih, udah masuk juga sedih, keluar sudah sedih, gitu kan gitu. Masya Allah. Jadi orang tua itu mahzanatun, dibikin sedih oleh anak. Makanya di sini harus ini suka duka menimang anak. Itu tadi saya katakan, mempunyai anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Namun berkat rahmat Allah, hampir setiap orang tua senang dibuat susah oleh anak. Anak pernah ini sering saya ceritakan, saya pernah ketika bangun rumah itu beli pasir kan, tuh ikut ke Gunung Merapi di Jogja sana. Itu saya ya karena memang jalan-jalan, ngobrol lah sama penggali pasir. Coba, profesi menggali pasir itu kan nggak pernah dicita-citakan oleh semua orang. Saya tanya, Pak, ini satu truk kan bertiga, berempat, ini dapat berapa sehari? Ya kita kadang dapat 45.000 Pak, kadang dapat 70. Tapi subhanallah, di sela-sela keringatnya yang begitu mahal, dia cerita katanya anaknya sebentar lagi lulus dari UGM. Coba, keringat yang bercucuran, susah membesarkan anak. Disitulah memang kebahagiaan orang tua. Dan bahagia itu tidak harus berangkat dari sesuatu yang menyenangkan. Ini bahagia banget, coba bayangkan, padahal perih. Bahkan manusia gerobak di kota-kota metropolitan yang cuman hidupnya di gerobak itu lebih bisa nyenyak tidur daripada sebagian orang yang punya rumah gedong, karena kebahagiaan di dalam hatinya. Rakyat jelata itu mungkin lebih bahagia dan menikmati hidup daripada rakyat jelita. Karena kebahagiaan itu ada di dalam. Ada sebagian orang mencari kebahagiaan itu di luar. Pernah ada seorang ulama sholat sama jamaahnya, Syekh jangan sholat di sini Syekh, jadi nggak khusyuk masjidnya. Ditegur itu jamaahnya, khusyuk itu bukan ada di dinding-dinding masjid, tapi khusyuk itu di hati. Ada sebagian ibu-ibu kadang-kadang dengan mudah berseloroh, aku seumur nikah nggak pernah bahagia sama kamu. Loh, menggantungkan kebahagiaan hati dengan mukanya suami, ya enak terus, ya kan gitu. Tapi galilah kebahagiaan itu dari dalam. Begitu juga kadang kita sumpah dengan suasana di perkumpulan, di masyarakat. Masyarakat ini tidak ubahnya daripada benda-benda lain pagar. Antum kalau sumpah dengan pagar juga nggak bahagia. Padahal pagar ngaruhnya apa sih? Benda mati. Aduh, bentuk pagar ini nggak nyenengin banget ini.
Gimana sih orang bikin pagar disalahin coba. Aduh, jalan ini gimana sih? Nggak bener banget yang bikin jalan disalahin. Anda tidak akan pernah bahagia ketika lewat jalan itu. Anda tidak akan pernah bahagia menatapkan mata ke pagar itu. Anda tidak pernah bahagia ketika menatapkan ruang-ruang rumah antum kalau antum menggantungkan bahagia itu di luar sana, di luar hati kita. Makanya bahagia itu adalah suasana hati yang mau menerima segala sesuatu apa adanya. Berfokus kepada Allah, mengejar ridha Allah dengan beramal keakhiratan. Itu bahagia. Jadi bahagia itu suasana hati yang mampu menerima segala sesuatu apa adanya, mengejar ridha Allah dengan berfokus amal keakhiratan. Udah itu. Ya memang keluar ke masjid itu subuh-subuh berat, tapi itulah kebahagiaan seorang mukmin. Ngaji begini juga berat, itulah kebahagiaan seorang mukmin. Itu kan gitu. Nah, soal masalah harta, terima apa adanya yang diberikan Allah, yang penting halal meskipun 50 miliar. Itu namanya qanaah. Qanaah itu apa? Terima apa adanya yang diberikan Allah, yang penting halal meskipun berapa tadi? Bu, berapa bu? Ya kalau ada 50 miliar halal, kenapa 5 juta? Bu, saya tawarin 50 juta apa 50 miliar kalau dua-duanya halal. No, kan waras itu. Itu. Oh, ibu kalau ditawari duit mantap deh. Jadi ada ciri perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Jadi anak sekedar ngingetin antum aja, antum biar faqih terhadap perempuan. Jadi fiqhun nisa ini namanya, ya. Fikih perempuan. Satu perempuan itu paling doyan ngobrol. Kata Taufik Al-Hakim, saya itu dianggap orang paling cerewet setelah di tengah ibu-ibu paling pendiam. Itu laki-laki, antum cari laki-laki paling cerewet, lepas di tengah ibu-ibu paling pendiam. Tapi subhanallah, ibu-ibu itu tidaklah ngumpul 3-4 orang, subhanallah ada aja saut-sautannya, ngobrol enak gitu loh, umpan-umpannya. Apalagi yang kedua suka ngumpul itu, ngumpul legal, PKK ini. Ada ngumpul yang informal, yaitu gosip. Oh, ibu-ibu itu kalau majelis gosip wal ghibah itu tematik. Masa tematik. Kalau laki-laki itu kalau ghibah itu kan asal aja ngomong apa. Kalau ibu-ibu tematik. Anggotanya pun diseleksi. Oh, mbak jangan itu mbak, nggak cocok. Ini aja. Udah temanya suami-suami nikah lagi. Itu temanya. Udah dibahas detail. Kadang-kadang temanya bahas gaji tetangga. Ada. Sampai tahu detail gajinya tetangganya. Si Anu kan gajinya sekian tuh. Nggak mungkin deh beli Avanza, paling juga korupsi. Ya gitu. Ada aja ibu-ibu. Tuh, yang ketiga, lebih mengutamakan apa daripada siapa. Paham nggak yang gue omong nih? Kayaknya nggak paham deh, belum balik antumnya. Maksudnya lebih mengutamakan apa yang dia miliki daripada siapa yang dimiliki, maksudnya suami. Beda dengan laki. Laki-laki itu rela mengorbankan apa untuk mendapatkan siapa. Itu. Yang keempatnya, perempuan itu sensitif. Sensitif, ya.
Contoh dikritik sandalnya aja pulang adem panas. Kalau laki-laki diomongin kopiahnya, mas kopiah retek banget, ya biasa cuek. Diomongin bajunya itu, makanya laki-laki pakai baju ya itu aja udah. Ya. Ibu-ibu, masya Allah, diomongin jilbabnya, pulang itu mungkin greges, ya adem panas, apalagi persaingan. Terus yang kelimanya adalah perasa. Jadi perasaannya sangat sensitif, ini tajam. Makanya kalau lagi salah paham suami istri, mas tolong dong mas, perasaan kan gitu, perasaan dong kan gitu. Katanya lagi, otak lo pakai itu, punya otak enggak itu gitu. Perasaan aja, pakai dong otak gitu kan gitu. Yang laki kelebihan otak, yang perempuan kelebihan perasaan. Oke, rehat sejenak, kita masuk lagi. Nih, tujuan mendidik anak. Kelihatan nggak, Bu? Jadi tujuan mendidik anak adalah proses menghantarkan anak untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki, yaitu menghambakan kepada Rabb. Jadi mendidik itu beda dengan tujuan pendidikan sekuler, pendidikan barat. Kalau tujuan pendidikan barat itu anak harus menemukan kebebasan yang hakiki. Makanya pendidikan di selain Islam itu ada dua kan gitu. Yang satunya pedagogik, yang keduanya education. Education itu aslinya educare, membantu anak. Jadi untuk menemukan jati dirinya, nanti melahirkan manusia sosialis. Terus yang keduanya pedagogik. Guru itu hanya sekedar pembantu, kayak ngemong anak itu. Di pedagogik itu kan aslinya dari pembantu yang nunggui anak. Jadi anak itu tidak boleh dilarang, dikatakan jangan, dikekang-kekang. Ini teorinya John Dewey, sehingga nanti membuahkan aliran kebebasan, demokrasi. Jadi dua-duanya, satu melahirkan komunisme, yang satunya melahirkan apa? Demokrasi. Beda dengan Islam. Islam itu menemukan tujuan hidup, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna. Jadi proses pendidikan itu menghantarkan kepada anak supaya menemukan hakikat apa dan kenapa saya diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya hasilnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau anak itu menemukan tujuan hidup, akhirnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar, terjaga dari neraka. Makanya hadirin sekalian, kalau kita bicara masalah input output pendidikan itu, masya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Modalnya warizqan thayyiban, outputnya sama, wa amalan mutaqabbala, yang akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sama dengan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tujuan hidup. Itu apa namanya? Tujuan mendidik anak. Jadi proses menghantarkan anak untuk menemukan, proses memang nggak langsung instan, nggak langsung didapat. TK, SD, SMP itu kita bahkan keluar SMA aja nggak dapat. Makanya ada sebagian orang tua yang nggak paham tentang pendidikan. Aduh, anak rugi biaya anak mahal-mahal cuman gini. Gitu. Jadi pernah Pak Anies Baswedan itu ketika saya undang di satu acara,
Pendidikan itu pembenihan, namanya pembenihan ketika masih benih. Jangan bayangin batangnya, jangan bayangi tangkainya, apalagi buahnya, ya nggak nemu. Pembenihan. Nah, sebagian orang tua ketika nyekolahin anak itu kan pembenihan, itu langsung harus membayangkan mana batangnya. Masa saya sudah susah-susah begini, batang nggak ada, tangkainya nggak ada, daunnya nggak ada, entar dulu. Bukankah kita, maaf, sadar baru-baru saja karena tertanam suatu tanaman yang dulu kita ingat guru saya di SMP mengatakan ini. Pernah nggak? Antum baru sadar setelah Masya Allah, iya ya Allah, ana pikir omongan guru saya di SD dulu bener tuh. Loh, itu setelah punya anak loh Pak. Setelah antum udah gede, itu ngomong, iya ya, dulu guru saya yang SMP dulu ngomong tuh bener banget tuh. Loh, coba bayangin berapa tahun. Makanya intinya jalanin proses, jangan menanyakan hasil. Sama seperti dakwah kan, seorang dai itu hanya dituntut untuk menjalankan proses dan pahala didapat hanya sekedar menjalankan proses. Makanya Nabi Nuh nggak kurang sama sekali pahalanya, meskipun yang ikut cuma 4 dalam riwayat yang diturunkan Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah, tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Kata Ibnu Jarir di dalam situ menurunkan riwayat cuma 4 pengikutnya Nabi Nuh. Apa salah Nabi Nuh? Hah? Enggak. Makanya ibu-ibu jangan sumpah, aduh kok begini-begini aja, jalanin dengan bersahaja, lapang dada. Terima keadaan anak sebagai bentuk ujian kesabaran, ujian keuletan, ya, penambah pahala. Jadi maaf dalam tanda kutip bandelnya anak, susahnya diatur itu sebetulnya adalah sebagai wahana untuk latihan kesabaran, ketabahan, keuletan plus nambah pahala. Membangunin anak sholat itu kan dapat pahala. Gitu. Paham nggak Bu? Ngomong apa gue tadi? Nah ini, kita tidak memupuk pohon ketika berbuah. Nah nih, tetapi kita memupuk pohon agar berbuah. Ini prinsip pendidikan. Jadi kalau antum sekarang memupuk pohon karena sudah ada buahnya, gampang. Mangga bentar lagi panen mas, gue kasih pupuk, gak ada manfaat. Memupuk itu pohon yang masih kecil, baru ditanam, akan membuahkan satu buah yang sesuai kita harapkan. Kan gini Pak, saya berharap ini pohon mangga buahnya gede-gede. Saya pelajari dong, saya cari pupuk dong, saya cari mekanisme, tanya-tanya ke sono sini, Pak bagaimana sih supaya saya itu punya mangga buahnya gede-gede? Oh ini Pak ada obatnya Pak, beli ini aja Pak. Loh gimana antum supaya sukses nggak mencoba untuk nanya? Mangga aja antum ke sono sini nanya, masa anak mangga lebih mahal daripada anak? Anak yang kesel itu gini, ada sebagian bapak-bapak disuruh gendong anak malas, sangkar burung digendong kemana-mana, coba sampai puluhan kilo, itu ya murai gitu. Kalau lagi ngadu burung tuh, kucingnya aja lebih sayang daripada anaknya. Ini Masya Allah. Bahkan sekarang ini lagi gila sepeda, sepeda lebih sayang daripada anak. Itu makanya sekarang laki-laki ini obsesi sudah berubah. Kalau dulu gila harta tahta wanita, sekarang enggak, harta tahta sepeda. Gitu.
Jadi kita kembali lagi, kita ini tidak sedang memupuk pohon yang sudah berbuah. Untuk apa? Kita itu memupuk pohon agar berbuah. Disitulah proses, disitulah ada perjuangan, disitulah ada romantika, disitulah ada satu pengorbanan yang nanti dibayar oleh Allah pahala besar, gitu loh. Oke. Nih, ibu-ibu masih mau lanjut lagi nggak nih? Atau mau pulang? Mau dilanjut nggak? Oke, nih. Masa lalu benih masa depan. Nah, jadi ibu-ibu, pikiran anak itu ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Tuh. Jadi jangan remehkan sekarang ketika kita itu bercengkrama dengan anak, main-main sama anak. Ini akan menjadi benih dia, pijakan dia nanti akan dewasa. Betapa banyak sering kita ingat, ya, apalagi kita sudah mulai jauh dengan orang tua. Ya Allah, anak dulu diajak nonton bola sama bapak saya. Iya. Apalagi jatuh motornya. Itu ingat terus tuh. Betapa sering kita itu ingat, ya Allah, dulu anak pernah diajak umroh sama orang tua saya. Subhanallah, anak dulu pernah loh diajak orang tua saya ke Gorontalo. Ketemu siapa tuh nggak tahu. Jadi pikiran anak itu ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman. Disinilah orang tua wajib mengisi pengalaman-pengalaman yang positif, pengalaman-pengalaman yang membangun masa depannya, pengalaman-pengalaman yang berharga, bukan pengalaman-pengalaman yang rendahan dan buruk. Aduh, saya dulu pernah mas diajak ke diskotik sama orang tua. Aduh, ingat itu. Aduh, saya dulu itu pernah lihat bapak saya nggodai janda. Itu. Anak dulu pernah tuh ingat bapak saya ngutang nggak balik, ditagih orang tuh, dibentak-bentak. Ini pengalaman-pengalaman rendahan. Kasihlah anak itu pengalaman yang baik. Ajak keluar makan. Masya Allah ya, ini saya ingin membuat satu cara untuk menghangatkan suasana. Kadang-kadang hidup itu lambat laun itu stagnan, apalagi pernikahan sudah di atas 10 tahun. Ya. Pernikahan di atas 10 tahun itu biasanya stagnan, apalagi 15 tahun. Nah, itu biasanya membutuhkan penyegaran suasana. Ya, hari-hari kita kadang-kadang sibuk kan, ajak libur keluar bareng, ya, makan ringan, ya. Kalau makan itu jangan cuma targetnya perut. Oh, kalau sudah makan khusyuk nggak nengok kanan kiri, sambil ngobrol, tanya istrinya, "Dek, gimana anak-anak selama ini sekolahnya?" "Alhamdulillah mas, bagus kayak kamu," kan gitu. "Terus gimana sama teman-temannya?" "Waduh, masya Allah, ya kemarin itu saya dipanggil sekolah begini." Jadi ada pemecahan suasana, ada kehangatan komunikasi dibangun. Sama anak juga tanya, "Gimana dek sekolahnya itu? Kamu kelas berapa?" "Ya bapak nggak tahu sekolah kelas berapa." Keterlaluan itu orang tua kalau nggak tahu kelas berapa, apalagi nomor berapa kamu. Okay. Tanya dulu, pelajaran apa yang kamu paling suka? Wah, pokoknya bahasa Arab suka. Terus apa lagi? Fikih suka. Terus apa lagi? Pokoknya matematik pak. Wah, kayak saya dia. Gitu. Jadi di sini ada keakraban suasana yang dibangun. Terus kita juga bisa pantau adab-adab dengan ini, dengan siapa? Saudaranya, dengan ini, ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, tumbuh kembang buruk. Anak itu bisa tumbuh kembang buruk bila anak dibesarkan dalam suasana sering dikritik, maka menjadi orang suka mencela.
Itu makanya kenapa anak dulu sekarang suka mencela, karena ternyata di sana ada penanaman sejak kecil. Anak itu dipres, dibentuk, suka mencela memang. Apa? Dikritik, dibentak. Kamu ini pecus enggak? Bawa gitu aja jatuh. Nanti juga balas anaknya. Karena dia dibentuk dengan suasana seperti itu, dibentak, diomongin, disalahkan. Nanti juga akhirnya dia gampang mencela orang. Itu. Bawa piring jatuh. Kamu bawa piring seperti itu aja nggak bisa, pecah juga. Itu pakai otak dong. Masya Allah, anak diotak-otakin. Nanti anaknya juga begitu. Ketika main sama temannya, umpamanya salah, ketendang, pakai otak dong. Tuh, masa nggak ngelihat loh? Punya mata nggak loh? Itu kan gitu sama temannya. Karena dibentuk seperti itu. Bila anak dibesarkan dalam suasana ketakutan, maka menjadi orang pengecut. Coba aja lihat anak yang suka diceritai hantu sama orang tuanya. Hantu itu Tuhannya orang animisme yang jelek, yang bagus kan Tuhan, jeleknya hantu. Itu ya. Tuhan, makanya sekarang Tuhannya orang-orang sekarang kebanyakan animisme. Ngomong kan di mana-mana kan Tuhan ya. Semoga Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu sesembahannya orang animisme. Kita itu Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Bila anak dibesarkan dalam suasana cemburu, maka menjadi anak hasad. Jadi anak itu gampang hasad karena dulu itu dibesarkan dalam suasana cemburu. Ya, contoh ketika diberi makanan selalu didiskriminasikan, ya, dibedakan, itu kan gitu. Ya, jalan-jalan nggak diajak, saudaranya lain diajak, itu bahaya itu menimbulkan kecemburuan. Beli baju juga begitu, kakaknya dibeliin baju bagus, yang lainnya cuman lungsuran. Terutama anak nomor 2 itu selalu dapat lungsuran. Lungsuran tahu nggak? Bekas ya. Kenapa? Alasannya karena satu, anak nomor 2 itu biasanya deket lahirnya, karena masih semangat 45 kan gitu. Jadi baru aja lahir nomor 1, nomor 2 lahir, sehingga apa? Popoknya masih bagus ya, baju-baju kemarin masih bagus, sepedanya aja masih bagus, jadi dapat lungsuran terus. Nah, ini bisa mencetak sesuatu di dalam hati. Bila anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, akan menjadi orang pendendam. Ini kalau tumbuh kembangnya buruk anak. Nah, beda dengan tumbuh kembang baik nih, tumbuh kembang indah. Bila anak dibesarkan dalam suasana tolong menolong, maka menjadi orang yang dermawan. Makanya di sini aktivitas di dalam pembelajaran terutama TK, SD itu harus banyak suasana sosial. Contoh aja, saya pernah ketika di Jerman itu mendapati satu semacam pembelajaran TK itu, anak dibiarkan main di suatu wahana permainan. Itu ternyata untuk melatih sosialisasi. Ketika nendang temannya, kan ada yang pakai motor-motoran, mobil-mobilan, itu bilang sorry. Itu. Kalau temannya tendang jatuh, nyelamatin, itu turun semua. Itu menyelamatkan motornya, sepedanya yang jatuh. Coba kalau di sini malah disyukurin, syukurin loh, gitu. Malah masya Allah kan gitu, diledek malahan, cemen loh, nangis loh, gitu. Sehingga sekarang ini membentuk dewasanya itu suka nyukuri orang. Jadi kalau ada orang susah itu seneng, ya, seneng lihat orang susah, susah ngelihat orang seneng.
Jadi manusia SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu manusia model SMS. Bila anak dibesarkan dalam suasana amanah, maka menjadi orang adil dan bijak. Makanya anak itu kalau kita bentuk suasananya akan menjadi, contoh aja Pak, maaf, pohon ini bisa bagus tumbuh, yakin karena suasana sekitarnya, mataharinya cukup. Udah, coba pohon itu, bunga itu antum letakkan di sini terus, di dalam, beda tumbuh kembangnya. Makanya di sini suasana itu penting. Bila anak dibesarkan dalam suasana kasih sayang, maka menjadi anak yang sopan dan santun. Oh, gitu loh. Makanya di sini penting memberi kasih. Bila anak dibesarkan dalam suasana toleran dan dedikasi, juang, maka akan menjadi anak yang sabar, orang sabar besarnya nanti dewasanya. Oke, sekarang next. Ini ada istilah golden age. Apa itu golden age? Yaitu umur emas, yaitu pada masa 4 tahun pertama sering disebut dengan golden age karena setiap anak dapat menyerap rangsangan dengan cepat. Pada usia ini orang tua harus memenuhi kasih sayang dan perhatian. Jadi umur 4 tahun itu banyak orang yang nganggap anak nggak perlu apa-apa. Makanya di negara-negara maju itu pendidikan yang paling dasar, fundamental itu apa? PAUD. Kalau kita kan kebalik, PAUD murah, nanti naik dikit sampai SMA yang mahal. Kalau di negara maju enggak, kebalik, PAUD itu pendasaran. Itu. Maka di sini orang tua yang paling penting apa? Memenuhi perhatian dan kasih sayang. Dari situlah nanti dia dapat asupan, rangsangan atau stimulus yang bagus untuk membentuk karakter berikutnya. Oke, ayah Batman ini, ada ayah Batman, yaitu betah main, keluar rumah, ya, nggak pernah ada di rumah. Ayah sering tidak menyadari bahwa dia kurang merawat dan memupuk kasih sayang di hati anak-anak. Akibatnya ayah kurang bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari mereka. Ya, yang tadi kadang-kadang mancing berjam-jam. Coba bayangin, seminggu sibuk, Sabtu Minggu libur, ditinggal mancing. Subhanallah. Pulang-pulang cuman ikan berapa dapat 3-4. Makanya sering saya katakan mancing itu hobi laki-laki konslet. Gimana nggak konslet, ditawari ketemu ikan apa istri dipilih? Loh, kok nggak jawab loh? Dipilih apa? Ikan. Subhanallah. Jadi istri itu selevel dengan ikan. Ikan mujair bahkan lebih mahal. Ya walaupun sebagian suami ada alasan, ya Pak, di rumah daripada ngap-ngapan ke ikan mujair mendingan cari hiburan keluar, kan gitu. Tapi kan nggak semuanya. Kadang-kadang Masya Allah ditinggal lagi grup-grupan, grup sepedaan, grup beker-bekeran, ini ancur-ancuran. Sementara anak istri itu butuh waktu kita sisihkan, butuh obrolan kita berikan, komunikasi hangat kita harus ciptakan. Itu dari situlah akan muncul terus penyamaan persepsi, pemahaman, macam-macam. Kadang-kadang perbedaan itu kan terjadi suami istri, nggak mungkin nggak. Itu dari komunikasi yang hangat dibangun terus itu akan muncul kesamaan persepsi dan pemahaman, sehingga dari situlah meminimalisir perbedaan-perbedaan. Jangan dibiarkan terus atau malah dipelihara. Sudah ayahnya Batman, nah ibunya ini jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Mana orangnya? Ada nggak di sini? Ketika seorang ibu melangkah keluar rumah, balita akan mencari berbagai pengganti ketidakhadiran sang ibu.
pembantu. Makanya ada sebagian anak yang lebih membela pembantunya, lebih akrab dengan pembantunya, karena dia dibesarkan, dipenuhi kasih sayangnya, kehadirannya oleh pembantu. Ibunya kerja, libur pun nanti kerja, ya bukan ngurusin anaknya, bukan memperhatikan anaknya, malah yang enggak gitu loh. Ini namanya ibu merek Jarum Super, jarang di rumah, suka pergi. Itu. Selanjutnya, surga di bawah kedua kaki ibu itu maksudnya apa? Masya Allah. Ternyata menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu untuk membangun pemikiran anak dengan pengalaman dan pendidikan sehingga terbentuk pemahaman yang benar, karakter mulia dan perilaku yang lurus demi membuka masa depan akhirat sehingga masuk surga. Itu yang dimaksud surga di bawah kedua kaki ibu. Karena ibulah yang membentuk pemikiran anak, pengalaman anak, pemahaman anak yang benar, kebentuk karakter perilakunya yang baik, mulia, sehingga menjadi orang yang bertakwa, masuk surga. Makanya Imam Al-Hasanul Basri ketika ditanya, wahai Imam, saya punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau mencintai akan memuliakan, kalau benci tidak menzolimi. Nah, itu kadang ada sebagian laki itu zolim banget, istrinya nggak diurus, anaknya ditelantarkan, udah gitu disalah-salahkan. Itu zolim banget. Mendidik dengan kasih sayang. Anak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan orang tua. Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang-orang sekelilingnya, terutama orang tua. Jadi di sini berilah ucapan yang penuh dengan kasih sayang, tindakan itu keluar dari kasih sayang. Ya. Bahkan ketika kita mengambil putusan, umpamanya gini, berangkat dari kasih sayang, nah kamu jangan ikut jalan-jalan. Itu berangkatnya kasih sayang. Nah, kamu jangan main. Ayo sholat sekarang. Berangkatnya dari kasih sayang. Bahkan kalau seandainya orang tua itu memarahi atau memukul, itu dari kasih sayang. Itulah nanti akan sampai ke hati. Ikhlas, tulus. Sikap salafus soleh ini, ya, terus modal dasar, jangan memudahkan pada anak kebiasaan masa sekarang yang akan melahirkan kesulitan di masa yang akan datang. Contoh, ibu memudah-mudahkan anak megang gadget, setelah gatok, nyandu, sulit nanti ke depannya. Nah, itulah. Anak SD dikasih HP, apa kata dunia? Bill Gates aja Pak mengatakan, anak itu baru patut dikasih HP setelah SMA. Bill Gates itu Yahudi, karena dia paham dunia gadget itu. Kita aja enggak, TK aja punya grup itu WA. TK punya grup WA, coba bayangin itu. Emaknya punya grup apa kalau gitu coba tuh. Jadi jangan memudahkan anak pada kebiasaan. Kadang-kadang anak dimudah-mudahkan, ya udah nggak apa-apalah, kasihan, biarin aja nonton TV, kasihan, biarin aja dia itu subuh terlambat dikit-dikit lah, kasihan, kan gitu. Nanti juga kalau gede ya malas, kan gitu. Kalau gede bisa sendiri. Emangnya apa? Sepeda aja naik pakai latihan kok. Orang bisa naik sepeda emang nggak pakai latihan tuh? Ucuk-ucuk, nggak bisa. Jangan memudahkan sesuatu yang menyulitkan kita di masa yang akan datang. Oke, ini menurut Les Eliot, ya. Di sini tentang masalah jejak di otak, ya, merawat dan mengolah kemampuan otak anak lebih mahal daripada harta benda. Bahwa dalam buku What's Going On in There membuat pertanyaan, apa maksud Tuhan membiarkan sel otak manusia belum ada sambungannya, beda dengan hewan. Masya Allah Pak,
hewan itu rata-rata lahir itu sudah lengkap instingnya. Coba jangan bapak-bapak lihat kambing setelah lahir langsung bisa berdiri. Iya, nggak nunggu 10 hari. Coba manusia itu sampai berapa itu? 2 tahun baru timik-timik jalan. Kambing langsung berdiri, ayam aja langsung keluar meletek, langsung jalan. Kenapa? Untuk tujuan pendidikan. Karena ayam nggak butuh sekolah, kambing nggak butuh, untuk memberi kesempatan kepada orang tua agar dapat membangun sambungan sel otak anaknya sebanyak yang dia mau dan sebanyak yang dia mampu. Tuh, makanya kenapa beda hewan dengan manusia itu. Kita percepat ini, anak sudah capek nih. Bila sebuah keluarga senantiasa mengungkapkan perasaan positif, rasa empati, setia kawan, tenggang rasa, rasa bahagia, rasa kasih sayang, rasa syukur, maka hal itu akan mempererat ikatan emosional dan keakraban. Nih, mendidik bahagia. Suasana batin anak, jiwa dan emosi anak Anda tentu akan seindah bunga andai selalu dilimpahi uluapan kata-kata penuh cinta dan kasih. Bukan kata-kata yang maki, mencela. Sumpek anak itu ya. Ini kalau ada tenaga kita bisa ini goresan pena nasihat. Cara berkomunikasi memang menentukan sampai tidaknya sebuah pesan pada anak. Anak ibarat cermin, akan memantulkan apapun yang dilakukan dan dikatakan orang tua pada mereka. Tuh. Dampak memarahi anak. Ini ibu-ibu, berdasarkan penyelidikan ilmiah, memarahi anak dapat menimbulkan berbagai perubahan pada jaringan tubuh mereka. Makanya anak itu kalau dimarahikan gemeter, seperti hati, pembuluh darah, perut, otak, kelenjar-kelenjar dalam tubuh, sehingga seluruh jalan fungsi tubuh yang alamiah berubah pada waktu dimarahi. Makanya jangan gampang memarahi anak, memaki, membentak. Itu anak itu di samping psikologisnya nanti akan terganggu. Itu ya. Pemberontakan, bukan pemberontakan pemerintahan ya. Jika anak melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki atau sesuatu yang membahayakan, ada baiknya kita tidak serta-merta berteriak, jangan gitu ya. Contoh, ada anak naik pagar, diteriakin, jangan, anak nanti kaget jatuh malahan. Datangin aja, ambil pelan-pelan. Itu caranya. Itu main apa? Itu caranya. Memahami anak lewat komunikasi. Kemampuan berkomunikasi anak biasanya masih terbatas untuk mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan, sehingga apa yang dinyatakan anak seringkali tidak seperti yang dia maksudkan. Maksudnya gini, Bapak Ibu jangan serta-merta marah dengan ungkapan anak yang negatif. Sebetulnya maunya tidak seperti itu, cuman belum bisa punya kata-kata yang tepat untuk bisa mengungkapkan. Contoh, dia mau minta makan supaya dibikinin makan. Mak, males banget sih bikin makanan untuk saya. Padahal dia itu ingin, mak tolong dong saya bikinin makanan, aku lapar. Tuh. Jadi anak belum bisa menyusun kata-kata untuk mengungkapkan saya minta makan. Tuh. Contoh aja, makanan ini buang aja. Enggak, maksudnya dia ini rasanya enggak cocok dengan lidah. Cuman anak, ya kalau antum kan enak, wah ini enggak cocok nih, kurang kuliner gitu ya, kurang piknik gitu antum. Tapi anak tadi buang, atau bahkan enggak ngomong, langsung makanannya dibuang. Dia itu hanya ingin mengungkapkan makanan ini enggak enak mah, jangan gini dong kalau masak. Cuman kan anak umur 3 tahun nggak bisa mengungkapkan itu, makanya dilempar atau nggak dimakan. Orang tua jangan bentak-bentak.
Kamu dibikinin makanan susah-susah kagak dimakan loh. Itu mangap loh. Itu kan gitu. Itu hal yang perlu dipahami. Bangun karakter disiplin ibadah nih, membiasakan bangun pagi. Pada anak terutama untuk sholat terkadang tidak mudah, dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta kreativitas orang tua. Seringkali orang tua tidak sadar hanya membangunkan fisiknya namun tidak membangunkan jiwanya. Tuh kan ada nyanyian itu, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Kita bisa nendang anak, tendang bangun, sobono tak ada adzan. Tapi kan anak besok nggak akan bangun lagi kalau caranya begini. Tapi coba dibangun jiwanya untuk bisa sholat, motivasi, betul. Oke. Proses perawatan dan pendidikan, meski secara kasat mata tak tampak, kebajikan itu akan berakar kuat, tumbuh menjulang, berdaun banyak, dan bahkan berubah menjadi lebat tanpa kita sadari. Makanya terus saja proses pendidikan, perawatan terus dilakukan. Beri keleluasaan memilih. Jadi anak itu jangan suka dipaksakan, ditekan. Memberikan keleluasaan bagi anak untuk memilih sesuatu sedini mungkin akan membuatnya terampil dalam menentukan pilihan, mengambil putusan terbaik, siap dengan segala risikonya. Contoh, milih sekolah. Yaitu jangan, kamu harus sekolah sini enggak? Ini ada sekolah ini gimana? Kalau kamu nanti enggak pesantren begini, tunjukin risikonya. Kamu mau berangkat sendiri nih, nanti di jalan gimana? Kalau ada kecelakaan, ada apa-apa, gak ada apa-apa, nggak ada mama, nggak ada umi, nggak ada abi. Jadi anak latih untuk memilih sesuatu pilihan hidupnya dan jelaskan resikonya. Jangan suka ditekan-tekan. Nah, bermain sambil belajar, bermain dan menghibur diri dalam keadaan gelap dapat memberi ruang dan kesempatan bagi imajinasi anak-anak untuk berkembang. Makanya Bapak Ibu sekali-kali kalau lagi mendongeng ya, menyeritai anak, digelapin ruangannya. Ternyata dia itu akan terbangun suasana imajinasinya. Itu sesekali. Jangan sering ingkar janji, ini bahaya ini. Seorang anak kadang hilang kepercayaannya karena orang tuanya sering ingkar janji. Belajar berbagi dengan berbagi walaupun berpotensi menimbulkan masalah, namun bisa membuat anak belajar dan merasakan banyak hal. Berbagi membuat anak merasakan indahnya berkorban, setia kawan, tenggang rasa, kasih sayang, belajar menunda kepuasan, bersyukur dan belajar berempati. Makanya Pak, ada seorang tua yang pulang dari pasar hanya membawa 2 ikat rambutan, anaknya 7, bisa akor, bisa bagus, tapi subhanallah bawa duku sekresek, anaknya 2, dukunya berantakan, dibuang di lantai. Karena apa? Ini masalahnya. Jadi kalau memang begitu, bukan soal kekayaan yang kita miliki, bukan soal jumlah keluarga yang ada, itu berantakan. Karena apa? 2 anak ini tengkar, ya, milik saya, tarik sana, tarik sini, biar udah kalau dibuang, egois itu ya. Menghela napas panjang nih, perjalanan panjang ibu dalam membesarkan anak merupakan proses perjalanan membangun pikiran dan karakter anak, maka harus menghela napas panjang. Nggak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun ya. Tuh, tumbuhkan kasih sayang. Ini cara untuk menumbuhkan kasih sayang nih. Berikan kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang, penuhi kasih sayang dan cinta, beri kesempatan untuk membantu anak, bangun hubungan emosi anak dengan keluarga dan teman-temannya. Jadi diajak jalan-jalan ketemu mbahnya, pamannya, libatkan dalam pengelolaan rumah. Jadi makanya saya juga sering usul daripada, karena ada kadang Harpitnas, hari kejepit nasional, Jumat, Sabtu, Ahad, jalan-jalan keluar juga enggak, coba bikin acara keluarga, bersih-bersih rumah, masak bareng,
nanti sholat berjamaah, sholat duha bareng, syukur-syukur bisa tahajud, terus nanti ada membacakan kitab Riyadhus Shalihin, karena ada yang terjemah 1-2 hadis lumayan, nanti keluar hari Jumat, apa kalau Jumat fokus di dalam ya, nanti sholat Jumat diajak ke masjid, nanti membacakan Riyadhus Shalihin 1-2 hadis ya, sholat subuh, habis sholat subuh baca dzikir pagi sore, habis itu kita sarapan, habis sarapan kerja bakti, mau ada yang bersihkan toiletnya, ini belakang rumahnya, bawah-bawah tempat tidurnya. Wah, indah itu jadinya, daripada nggak jelas, yang satunya main game, yang satunya main TV, yang satunya main gadget. Itu yang terjadi sekarang. Bahkan berganti suasana, yang geser almarinya, geser tempat kursinya, itu Masya Allah. Anak kita latih untuk tata ruang, tata buka, tata busana, kan gitu. Beri kebebasan tapi penuh tanggung jawab. Biasakan anak bisa mengutarakan pendapatnya, jangan dikekang. Sebagian besar anak-anak yang bermasalah memberi orang tua untuk belajar dan praktek kesabaran, kasih sayang dan toleransi ini. Makanya sabar aja ya. Ar-Rahman, para ibu hanya titipan rahim, makanya rahimnya perempuan itu disebut dengan rahim karena dari kalimat rahmah, Rahman. Tetaplah yang paling sempurna dalam memberi kasih sayang kepada hambanya adalah Allah. Dia sumber kasih sayang pada hati para ibu. Dialah yang jauh lebih mengasihi semua anak dibanding kasih ibunya sendiri. Makanya minta kepada Allah. Sekolah mitra pendidikan ini ya. Jadi sekolah itu jangan dijadikan andalan, sekolah itu fasilitasi, sekolah itu mitra. Ibu, orang tua, bapak harus terlibat. Saya kira itu, tidak ada pertanyaan ya, karena nggak ada yang bertanya maka nggak perlu dijawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nanti aja, ana udah capek ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله